Pernah nggak kamu merasa waktu tiba-tiba melambat? Bukan karena hari libur, bukan juga karena semuanya beres, tapi karena ada jeda. Sebuah kekosongan kecil di antara hiruk-pikuk hidup. Biasanya saat jeda itu muncul, kita buru-buru mengisinya dengan layar. Jempol bergerak otomatis, buka Instagram, TikTok, YouTube. Scroll tanpa arah, awalnya 5 menit. Tahu-tahu 1 jam lewat tanpa jejak. Tapi bagaimana kalau justru di saat nggak ngapa-ngapain itu, ada pintu. Pintu menuju versi dirimu yang lebih hadir, lebih tenang, dan mungkin lebih bijak. Halo semua, kembali lagi di channel Ruang Pemikir. Tempat buat kamu yang suka mikir dan terus berkembang. Hari ini saya ingin mengajak kamu, bukan untuk sibuk lagi, tapi untuk hadir sepenuhnya. Lewat 10 hal sederhana, namun berarti. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kamu sudah subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Pertama, membersihkan galeri, membersihkan pikiran. Saya tahu kamu juga punya ratusan foto lama di galeri. Screenshot iseng, selfie yang nggak jadi, makanan yang udah lewat. Tapi pernahkah kamu sadar, saat kita memilah dan menghapus, kita sedang melepaskan. Ruang digital yang bersih mencerminkan benak yang lega. Dan kadang kita temukan kembali kenangan, bukan untuk ditahan, tapi untuk dihargai lalu dilepas. Kedua, inbox email kaya, inbox pikiran. Saya dan kamu sama, kita sering kebanjiran notifikasi. Tapi tahu nggak, menghapus email nggak penting itu seperti mengurangi suara bising di kepala. Kita bilang ingin tenang, tapi membiarkan kotak masuk kita, penuh kekacauan. Mulailah dari yang sederhana. Unsubscribe, delete, declutter, lalu lihat bagaimana itu memengaruhi ketenanganmu secara keseluruhan. Ketiga, duduk sejenak dengan uangmu. Pernahkah kamu bertanya, kemana perginya hasil kerja kerasku? Saat nggak ngapa-ngapain, coba duduk dengan keuanganmu. Lihat aliran yang masuk dan keluar. Rasakan relasi emosionalmu dengan uang. Apakah kamu belanja karena butuh? Atau karena kosong di dalam? Evaluasi bukan soal pelit, tapi soal sadar. Karena kesadaran finansial adalah bentuk cinta pada masa depanmu. Keempat, gerakan tubuh, bangunkan jiwa. Kamu nggak harus jadi atlet untuk bergerak. Cukup 5 menit peregangan, 10 push-up, atau jalan kaki keliling rumah. Gerakan kecil bisa membangunkan semangat besar. Saat tubuh digerakkan, pikiran seringkali ikut terbangun. Dan bukankah hidup ini terlalu singkat untuk merasa lesu saat bisa segar? Kelima, tulis to-do list, bangun arah hidupmu. Saya sering merasa hampa saat tidak tahu kemana harus melangkah. Sampai saya mulai menuliskan tujuan sederhana untuk esok hari. To-do list bukan tentang menjadi produktif, tapi tentang memberi arah. Saat kamu tahu apa yang ingin dicapai, kamu berjalan bukan dengan panik, tapi dengan niat. Keenam, rapikan ruang, rapi juga hati. Kamar kita sering mencerminkan isi kepala kita, berantakan karena kita merasa tidak punya kendali. Tapi saat kamu mulai melipat baju, menyusun buku, atau menyapu lantai, kamu sedang membangun ketenangan. Ruang yang rapi memberi tempat untuk berpikir jernih, merasa damai, dan bernapas lega. Ketujuh, dengarkan sesuatu yang membangun. Kadang kata-kata bisa menjadi makanan untuk jiwa. Daripada konten receh, pilih podcast atau video yang membuatmu tumbuh. Temani dirimu dengan suara-suara yang menuntun, bukan yang mengaburkan, karena yang kamu konsumsi membentuk siapa kamu esok hari. Kedelapan, evaluasi hari ini dengan jujur. Sebelum hari berganti, tanyakan ini. Apakah aku hidup hari ini dengan penuh kesadaran? Evaluasi bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengerti. Apa yang bisa kamu syukuri? Apa yang ingin kamu perbaiki? Refleksi harian adalah bentuk cinta paling jujur pada dirimu sendiri. Kesembilan, pelajari hal baru, buka jendela baru. Kamu nggak perlu kursus mahal untuk belajar. Kadang cukup video 10 menit, 1 artikel, atau 1 istilah baru. Ilmu kecil hari ini bisa jadi jembatan besar di masa depan. Belajar itu bukan soal prestasi, tapi tentang menjadi manusia yang terus bertumbuh. 10. Baca buku.
dengarkan sunyi. Di tengah kebisingan dunia, buku menawarkan keheningan. Saat kamu membaca, kamu mendengar suara dari dalam dirimu sendiri. Entah itu novel, self-help, atau puisi, biarkan kata-kata itu meresap. Mungkin bukan pengetahuan yang kamu cari, tapi koneksi dengan dirimu sendiri. Akhirnya, waktu kosong itu bukan musuh, ia adalah undangan. Untuk berhenti berlari dan mulai hadir, coba 1 atau 2 hal dari daftar ini. Bukan untuk menjadi lebih sibuk, tapi untuk menjadi lebih sadar. Karena hidup yang berarti, bukan hidup yang penuh aktivitas, tapi hidup yang dijalani dengan kesadaran. Kalau kamu merasa terinspirasi, bagikan di komentar hal kecil apa yang akan kamu lakukan hari ini saat lagi nggak ngapa-ngapain. Karena dari hal kecil perubahan besar bisa bermula. Jangan lupa klik like dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Dan kalau kamu belum subscribe, ayo bergabung bersama kami di Ruang Pemikir, tempat untuk kamu yang ingin tumbuh 1 langkah kecil tiap harinya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, stay mindful, stay growing.